Halo, hari ini adalah hari pertama aku kuliah. Aku rasa hari ini akan sangat indah. Tapi kenyataannya, aku merasa sangat lelah. Aku merasa sangat sedih. Ketika banyak orang sudah memiliki teman, kenapa aku sendirian? Kenapa ya mereka tidak mau mendekatiku? Bahkan ketika aku berbicara kepadanya, mereka tidak mempedulikanku. Apakah karena wajahku, fisikku, penampilanku? Aku sangat lelah. Kenapa mereka menjauh dariku? Aku bahkan marah kepada Tuhan. Kenapa aku ditempatkan dalam posisi demikian? Aku sangat sakit. Aku sakit dan rasanya ingin mati. Teman-teman, itu tadi adalah curhatan dari temanku yang saat ini merupakan mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia. Apakah kalian juga pernah merasakan hal yang sama? Atau justru kalian adalah pelaku bullying? Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan untuk menjawab pertanyaan yang aku utarakan, yuk ikuti videoku. Aku, Aisyah Amira Wakang, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, akan membahas soal bullying. Assalamualaikum. Seperti ceritaku sebelumnya, aku akan membahas soal bullying. Menurut para ahli, banyak sekali pengertian dari bullying. Dan aku di sini akan berusaha untuk merangkumnya kepada kalian. Bullying sendiri adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang melakukan tindakan menyakiti. Contohnya, melakukan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun emosional. Pelaku bullying ini bisa kita sebut si A, yang merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling lebih dari yang selainnya. Korban bullying kita sebut si B, yang secara fisik maupun mental lebih lemah dibandingkan si A. Perbuatan-perbuatan si A yang dilakukan secara terus-terusan akan membuat si B tidak dapat melakukan perlawanan. Di Indonesia sendiri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari bulan Januari sampai April 2019 sudah terdapat 153 kasus di Indonesia. Sungguh miris, bukan? Namun, bagi para mahasiswa, hal ini pasti hanyalah sesuatu yang biasa. Padahal kita tidak pernah tahu, dan kita juga tidak pernah melihat sekitar kita. Apakah di kelas kita ada orang yang sering menyendiri, orang yang tidak punya teman, orang yang bisanya hanya belajar, tapi dia tidak bisa bergaul? Kita mungkin kurang peka melihat sekitar. Padahal, dampak dari bullying ini sendiri sangat membuat hati kita miris. Bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Ada yang merasa minder, takut, merasa lingkungan luar adalah hal yang menakutkan. Tetapi bisa jadi hal-hal yang dia pikirkan demikian membuat dia depresi hingga bunuh diri. Data yang saya temukan, di Malang ada seorang bocah yang terpaksa harus diamputasi tangannya karena kekerasan fisik. Kita mahasiswa harus paham bahwa bullying bukanlah hal yang patut diwajari. Bullying adalah tindakan kekerasan, baik itu fisik, verbal, maupun emosional. Kita harus menolak bullying dan memberlakukan bagaimana sikap empati kepada orang lain. Bahkan bisa jadi, secara tidak sengaja,
ataupun secara sengaja, kita adalah pelaku bullying. Ciri-ciri pelaku bullying adalah orang yang selalu ingin berkuasa, bersikap egois, tidak punya rasa empati maupun rasa bersalah. Teman-teman, aku harap kalian tidak pernah menerapkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Pesanku adalah, sudahi bullying di Indonesia. Sudah banyak kasus-kasus yang membuat bunuh diri, kekerasan fisik, emosional yang berlebih, membuat mereka tidak layak untuk hidup. Itu sungguh keterlaluan. Mereka yang depresi harus kita rangkul, harus kita lindungi, harus kita temani. Beruntung, teman saya yang dahulu bercerita kepada saya, sekarang sudah bangkit dari bullyingnya. Dia sudah punya cita-cita yang akan dia capai. Dia tidak peduli dengan masalahnya, tapi dia sudah menyelesaikannya. Ada suatu kisah seorang Quaden Bayles yang merupakan orang yang kekurangan secara fisik. Ibunya pernah berkata, "Anakku cuma ingin belajar di sekolah, mendapatkan pendidikan yang layak, bergaul bersama teman-teman selainnya. Aku ingin semua orang tahu bahwa bullying membuat aku dan keluargaku sakit. Tolong ajari anak-anakmu untuk tidak melakukan bullying." Teman-teman, saya harap dimanapun kalian berada, bersikaplah empati dan jangan teruskan hal-hal seperti ciri pelaku bullying yang selalu ingin berkuasa, yang egois, tidak berempati, dan tidak memiliki rasa bersalah. Jadilah pemuda yang dapat menjadi manfaat di sekitar, bermanfaat bagi orang lain, menjadi mata air pegunungan, seperti kata B.J. Habibie. Terima kasih. Wassalamualaikum. Apakah gerangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesia ku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa